Ya, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita pemirsa, kami hadirkan terlebih dahulu informasi untuk Anda. Mungkin bisa disaksikan juga Prof, Pak Ayar dan juga Mbak Hanifa. Ini adalah deretan kasus hukuman kebiri di Indonesia. Ini Heri Irawan, kasusnya waktu itu di Bandung, Jawa Barat ya. Ini untuk mungkin mengulang kembali ingatan kita terhadap beberapa kasus sebelumnya. Ada Muhammad Aris di Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian Rahmat Slamet di Surabaya, Jawa Timur. Yang pada saat itu juga kemudian menjadi pelaku dari kejahatan seksual tentunya, dan pada saat kasus-kasus itu muncul juga kemudian hukuman kebiri ini menjadi satu hal yang terus diperbincangkan sebagai suatu bentuk hukumankah. Nah, Heri Wirawan ini adalah pemilik pondok pesantren di Bandung yang divonis seumur hidup setelah memperkosa 13 santriwati kala itu. Ia menyalahgunakan posisi dan otoritasnya untuk melakukan kejahatan seksual. Jaksa menuntut tambahan hukuman kebiri kimia, namun ditolak hakim dengan pertimbangan hukuman seumur hidup yang diterima pelaku. Berikutnya, selain Heri Wirawan, ada pula kasus Rahmat Slamet Santoso saat kejadian berprofesi sebagai pembina pramuka di Surabaya terbukti mencabuli 15 anak laki-laki sejak 2015 dengan memanfaatkan posisinya di lingkungan sekolah. Ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, denda 100 juta, dan kebiri kimia selama 3 tahun. Tidak hanya 2 kasus itu pemirsa, masih ada nama Muhammad Aris atau Aris, pekerja las asal Mojokerto yang dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, denda 100 juta rupiah, dan hukuman kebiri kimia setelah memperkosa 9 anak perempuan usia 6 hingga 7 tahun. Ia membujuk korban di jalan, membawa ke lokasi yang sepi, dan aksi terakhirnya terekam CCTV pada bulan Oktober tahun 2018. Oke. Kalau kita lihat deretan kasus-kasus itu, ada kemudian vonis hukuman kebiri kimia, namun nampaknya belum ada yang dieksekusi. Prof, Mbak Hanifa, Pak Ahyar, ini faktanya di Indonesia, tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Ahyar. Tapi Mbak Hanifa, kalau dari kriminolog sendiri, melihat bagaimana kemudian efektivitas dari hukuman kebiri kimia ini, betulkah bisa memberikan efek jera sehingga kejahatan seksual ini tidak merajalela, tidak terulang kembali? Harapannya demikian Mbak Ken, tapi kan kita harus kembali lagi ya, sebetulnya kejahatan ini itu faktor-faktor apa sih yang membentuk gitu ya. Ini kan yang terlibat dalam kejahatan ini yang pertama adalah kejahatan karena power gitu ya, kekuatan, perbedaan kekuatan. Kemudian ada kejahatan berbasis gender. Nah, ini juga yang harus kita ketahui. Terus ada opportunity, kejahatan opportunity karena ada kesempatan yang ada di situ. Artinya ketika pelaku ini diberikan efek jera dengan memberikan suntikan tadi itu, apakah ini tidak hanya menyelesaikan secara biologis? Karena itu kan harus diisi ulang, diulang-ulang gitu ya. Walaupun demikian secara sosial itu ini akan memberikan efek jera baik terhadap si pelaku maupun orang-orang atau oknum-oknum yang akan melakukan hal ini. Sehingga ini juga memberikan rasa percaya lagi masyarakat terhadap profesi kedokteran. Ya. Lalu selanjutnya adalah bagaimana, apakah setelah diberikan kebiri kimia ini apakah udah selesai gitu ya. Jangan-jangan ketika sudah diberikan kebiri kimia ini dianggap selesai, bahwa korban tidak dipedulikan, sistem tidak diperbaiki, karena sebetulnya kan sistem yang membuat masalah ini menjadi semakin besar. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Sistem sebetulnya. Bagaimana di bidang medis ini sampai terjadi seperti itu. Baik. Prof, kalau kita bicara sistem, tentu Prof Ari juga mungkin punya pandangan, pengalaman tentunya, apalagi ini melibatkan dokter, Prof. Termasuk setujukah Prof ketika kemudian hukuman kebiri kimia ini didorong untuk diberikan kepada para pelaku pemerkosa atau pelaku kejahatan seksual di Indonesia, Prof? Ya, saya prinsipnya begini, kalau di undang-undang itu ada, ya kemudian hakimnya berani memberikan kebiri, ya untuk diberikan kebiri kimia, saya rasa saya nggak ada masalah. Artinya justru kita harus dukung itu gitu loh. Kalau ini dianggap memang pertama ya buat yang bersangkutan ini tentu efek jera, kemudian juga buat masyarakat yang lain. Saya rasa tidak ada masalah. Jadi kemudian bisa didorong untuk menjadi satu terlepas bentuk isu bahwa yang memberikan siapa, sekali lagi saya rasa kalau ini perintah negara buat yang bersangkutan, siapapun
petugas kesehatan tersebut, ya harusnya dia atas nama undang-undang melaksanakan tugas tersebut. Oke, baik. Pak Ahyar tadi juga sempat menyinggung, ini hukuman kebiri ini tindakan atau hukuman, kemudian efektivitasnya seperti apa Pak Ahyar? Kalau nggak salah ini pidana tambahan ya. Kalau yang tindakan itu kelihatan yang pakai chip itu, rasa saya ingat, saya lupa lagi, pidana tambahan ini boleh dijatuhkan, boleh tidak. Kembali lagi kepada hakim melihat sejauh mana dampak dari akibatnya itu, sejauh mana sebenarnya orang ini berpotensi mengulangi lagi kejahatannya. Tapi namun demikian, saya termasuk orang yang setuju untuk setiap yang ada diatur dalam undang-undang, berarti kan negara sudah menyetujui itu, sudah dibahas oleh rakyat di DPR di situ. Terlepas ada yang setuju dan tidak, tapi secara moralitas itu kan sudah nggak mungkin semuanya setuju. Karena rakyat pasti geram Pak dengan tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, kejahatan seksual begitu. Indonesia bahkan sempat di sosial media ramai Indonesia darurat kejahatan seksual. Nampaknya publik sudah lelah dan begitu geram dengan adanya tindakan-tindakan atau kasus seperti ini Pak Ahyar. Hukuman kebiri kimia perlu untuk terus didorong sehingga bisa dilakukan? Iya, harus dilakukan. Dia sudah ada di undang-undang. Untuk apa undang-undang itu kita bentuk? Kalau dia sudah memenuhi persyaratan, kan ada syaratnya itu. Kalau udah memenuhi syarat, laksanakan. Kalau enggak, itu namanya abolisi de facto. Penghapus dalam kenyataan nggak ada dalam undang-undang, law in the book ada, di actionnya nggak ada. Itu buat apa? Buat apa kita bentuk undang-undang? Oleh karena itu kita tes dulu sejauh mana nanti ya dampaknya, lebih positif atau negatif. Kan ada perbaikan undang-undang kan seperti itu. Betul. Itu yang harus kita lakukan. Harus penegak hukum dalam hal ini, penuntut umum menurut saya, jaksa ini harus berani. Kemudian juga hakim. Mudah-mudahan hakimnya bukan yang terima-terima uang yang kayak kasus 3 perusahaan itu yang menyedangkan. Oke, baik Pak Ahyar. Itu menjadi catatan penting untuk kita semua, bagaimana ketegasan para penegak hukum juga ya, untuk bisa mendorong penerapan hukum kebiri kimia ini. Prof Ari, kembali lagi kita membahas mengenai dunia pendidikan kedokteran. Ini praktek-prakteknya, kasus-kasus ini terjadi di ruang-ruang pelayanan kesehatan. Prof, bagaimana kemudian bisa memastikan ketika prosedur pendidikan ini juga ada pengawasan terhadap dokter-dokter yang masih dalam masa pendidikan, yang nanti akan mempunyai tanggung jawab dan peran baik untuk bisa membantu para pasiennya, sehingga kita tidak menemukan lagi, Prof, ada profesi yang mulia seorang dokter justru melakukan tindakan tersebut. Ya, jadi betul ya bahwa memang idealnya memang ini sedari mahasiswa kedokteran untuk calon mahasiswa kedokteran itu ada proses MPPI juga. Bagaimana secara psikologi. Pendidikan kedokteran ini kan membutuhkan waktu 5,5 tahun. Nah, di dalam proses tersebut kita pun sekali lagi zero toleran. Jangan sampai ketika ada hal-hal yang terjadi pelecehan seksual antar senior kepada juniornya atau yang lain, itu harus segera diidentifikasi. Ya kan, kemudian yang bersangkutan tentu harus dilakukan tes psikologi dulu. Kalau ternyata memang cukup berat, kalau perlu ya kita minta yang bersangkutan mengundurkan diri. Ini proses ketika di dalam proses pendidikan. Dan kemudian juga pengelola pendidikan sendiri pun juga harus membuka mata, ya kan, membuka telinganya. Sekali lagi, ketika ada informasi mengenai perlakuan yang dalam tanda petik pelecehan yang dilakukan oleh peserta didik, itu harus segera diambil tindakan. Karena sekali lagi nih, kita jangan sampai, ini kan nanti saya selalu bilang bahwa dokter itu adalah kita menjalankan profesi yang mulia. Dan ketika kita menjadi dokter, pasien datang kepada kita itu adalah amanah untuk kita. Dan pasien datang memang pasrah apa yang akan dokter kerjakan kepada hal tersebut. Jadi kalau si dokter ini nggak beres etiknya, atau memang dia tidak siap untuk menerima ada seorang pasien datang kepada dia gitu untuk dia lakukan pemeriksaan, ya tentu hal-hal itu bisa aja terjadi. Prof, kasus-kasus ini kan juga menjadi bahan evaluasi tentunya. Apakah kemudian ada yang miss di dunia pendidikan atau proses yang kemudian harus dijalani oleh seseorang ketika dia kemudian menjadi dokter, akan diambil sumpahnya sebagai seorang dokter, menjalankan profesi dengan etika yang benar, Prof? Ya, itu yang selalu saya bilang, bahwa profesi ini memang perlu organisasi profesi. Oke, ini kita bicara soal misalnya ID, ya kan gitu. Di sini ID memang harus benar-benar diberi kesempatan untuk melakukan pembinaan kepada anggotanya. Harus ada hal tersebut. Karena ya terus terang saja kan, ya
artinya siapapun manusia ini kan bisa berubah dari waktu ke waktu. Apalagi kalau pengawasan tidak dilakukan. Oleh karena itulah pentingnya pengawasan tersebut. Ketika yang bersangkutan itu ada di institusi pendidikan, maka kita yang ada di institusi pendidikan itu baik itu staf pengajar, tenaga pendidikan atau siapapun yang melihat atau mengetahui hal tersebut harus melaporkan gitu kejadian hal tersebut. Tapi ketika si dokter ini, si mahasiswa ini sudah lulus jadi dokter, maka ini adalah tanggung jawab dari organisasi profesi. Dan sekali lagi saya rasa sekarang ini memang media sosial luar biasa. Ya. Masyarakat juga mesti cerdas ketika menjadi pasien, ya kan gitu. Apalagi sekarang ada ChatGPT, bisa dicek kok. Misalnya saya sakit ini kira-kira diperiksanya apa aja nih oleh dokter. Kalau hal ini dokter sudah, ya mohon maaf aja misalnya ini kan urusannya urusan dokter kebidanan, urusannya bawah. Tapi kok ini periksa ke atas misalnya. Kan ini kan jadi pertanyaan. Ya. Apakah ini benar atau tidak gitu. Nah ini pun juga saya mengingatkan pada teman-teman sejawat saya dokter, kita mesti hati-hati memang dengan kondisi seperti ini dalam melakukan praktek kita. Dalam hal-hal yang memang selalu ada perawat di seputar kita. Ya kan, apalagi ke hal-hal yang khusus, kita ingin melakukan sesuatu pemeriksaan atau yang lebih artinya membuka aurat pasien kita, perawat harus ada di samping kita, ya kan, menjadi saksi gitu ya dalam pemeriksaan tersebut. Jadi dan sekali lagi saya rasa sistem yang ada kalau ini memang bekerja di rumah sakit misalnya juga harus tadi itu tidak boleh ketika ada satu kasus harus segera ditindaklanjutin. Dan kita tidak boleh sekali lagi zero toleran, nggak boleh ini kita nggak bisa. Ini masalah tadi pelecehan karena tadi bahwa dokter itu ya tadi ya dengan aktivitas kegiatan profesinya memang dalam tanda petik pasien itu akan datang dan pasien itu pasrah, dia percaya terhadap dokter untuk melakukan apa saja gitu loh. Jadi saya rasa itu yang penting. Jadi mudah-mudahan hal ini tidak berulang kembali begitu. Itu yang kemudian dan terus menjadi terang harapan saja kita ini semua. buat saya sebagai seorang dokter yang saat ini sudah udah 30 tahun lebih tentu jadi menjadi dokter, satu menyedihkan gitu. hal yang menyedihkan. Kita berharap ini tidak terjadi lagi. Itu menjadi harapan terbesar kita. Diskusi kita malam ini tentunya juga bentuk keseriusan kita mengawal apa yang kemudian terjadi akhir-akhir ini di dunia kesehatan Indonesia tentunya, dan harapannya tidak akan kembali terjadi hal seperti ini dan adanya perbaikan ke depan. Terima kasih Prof. Ari, Mbak Hanifah, Pak Ahyar juga malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, juga sekaligus memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan informasi untuk Anda di mana seorang ART ditangkap karena mencuri dolar dan perhiasan emas senilai ratusan juta rupiah. Selengkapnya untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi.